Kebetulan beliau adalah warisnya keturunan daripada Kebo Iwo. Nah, bagaimana dulu seorang Kebo Iwo itu, dapat ditaklukkan oleh Gajah Mada yang konon katanya itu Gajah Mada itu tidak bisa mengalahkan Kebo Iwo pada waktu itu. Ya. Akhirnya terjadi pertarungan fisik antara Mahapati Gajah Mada dan rakian dari Pati Kebo Iwo ini. Selama 3 hari 3 malam tanpa berhenti. Akhirnya Pati Kebo Iwo ini menyatakan, saya sangat mendukung dengan satu Nusantara. Tetapi apabila saya tidak pulang ke Nusa Bali, saya sebagai pengkhianat negara. Rakyat Kebo Iwo lah pahlawan Nusantara. Ya, jadi dengan menyerahkan jiwa raga beliau untuk kepentingan Nusantara. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Buddhaya. Sahabat muda, sahabat milenial, teman-teman spiritual, para sepuh, panita guru yang ada di tanah Bali, kemudian di alam Nusantara, yang sangat saya hormati dan yang sangat saya muliakan. Nah, kembali hari ini saya ingin berbagi lagi tentang sosok yang kita kagumi bersama, yaitu Rakyana Patih Gajah Mada. Nah, bagaimana sepak terjang beliau tentang untuk menyatukan Nusantara ini? Konon katanya beliau memakai taktik dan cara-cara yang dilakukan era zaman sekarang, James Bond, dengan cara menyamar, kemudian dengan cara-cara beliau untuk menaklukkan seorang musuh. Sahabat, kita lihat cerita dari Acarya William Banda. Ini kan ada pada waktu itu yang menguasai Bali itulah Kebo Iwo. Nah, Kebo Iwo itu yang menghitam putihkan Bali, yang memegang Bali tentang keamanan di Bali kan gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan di sinilah, nah, bagaimana dulu seorang Kebo Iwo itu, dapat ditaklukkan oleh Gajah Mada yang konon katanya itu Gajah Mada itu tidak bisa mengalahkan Kebo Iwo pada waktu itu. Kebo Iwo sangat sakti luar biasa itu. Nah, bagaimana tuh? Sebelumnya saya mohon maaf, ini yang saya lihat secara sudut pandang saya berdasarkan pengalaman gaib atau niskala yang saya dapat di dalam doa, di dalam meditasinya saya. Gajah Mada itu saking pinternya dia, jadi di dalam penaklukan sesuatu daerah itu tidak selalu dengan invasi militer, tidak selalu dengan kekerasan. Jadi beliau pertama masuk ke Nusa Bali ini adalah masuk di Gianyar. Di Gianyar? Ya, di Duku Gedang, di Dusun Gedang. Di Dusun Gedang, ya. Gianyar. Ini jadi sejarah ini itu sebelum menaklukkan Rakyana Patih ini. Betul. Gajah Mada seperti itu. Waktu gitu. Masuk pertama ke Nusa Bali. Jadi dusun Gedang itu, kalau dusun dulu namanya dukuh lah pendukuhan. Nah, dukuh itu kemudian ada pemimpinnya namanya dukuh. Nah, itu yang diceritakan itu dukuh ya. Betul. Nah, dukuh itu karena terus. Dan akhirnya Duku ini setelah berjalannya waktu dan Mahapati Gajah Mada tinggal di Gianyar ini di Duku Gedang, dan akhirnya beliau itu dinikahkan dengan putrinya, salah satu putri dari Duku Gedangan ini. Rakyana Gajah Mada dinikahkan. Ya. Si Duku Gedang nggak tahu itu Rakyana Gajah Mada. Belum tahu. Nah. Dan kemudian setelah menikah itu baru disampaikan bahwa beliau ingin menghadap ke Prabu rajanya dari Raja Bali yang memiliki Pati Kebo Iwo. Dibilangkan bahwa rakyatnya kan dibilang berkepala celeng.
Jadi siapa yang melihat kan itu kan dipanah, dipenggal. Dipenggal ya. Tapi sebenarnya kalau menurut kami tidak seperti itu. Karena memang aturan di dalam kerajaan, baik rakyat ataupun staf kerajaan itu tidak boleh menatap seorang raja. Jadi harus penuh rasa hormat, rasa bakti. Nah, jadi untuk menegakkan disiplin mereka ya mungkin terdengarnya kejam. Kejam. Itu. Jadi Duku Gedangan mengajarkan Mahapati Gajah Mada waktu untuk menjumpai Ratu Renggong, dibilang nanti kalau ada perjamuan makan, mintalah kacang panjang yang tidak dipotong. Itu yang pertama, dan air minumnya pakai kendi, nggak usah pakai cangkir. Tujuannya ternyata begitu sampai di istana, nyampe waktunya, beliau makan, begitu kacang panjang diangkat, dia kan kelihatan wajah dari ratu. Oh. Begitu minum kelihatan, di situ dia langsung tahu. Berarti kamu ini hebat. Menggunakan teknik ini kamu bisa lihat saya. Oh. Beliau yang bilang gitu. Ya. Beliau yang merasa begitu, ide raja yang ide raja punya perasaan begitu. Artinya oh ini si Gajah Mada ini hebat nih. Ya. Dia bawa ini. Betul. Dia melihat wajah saya dengan kacang itu, kemudian ada tekonya itu. Tekonya dengan kendi. Dengan kendinya itu. Barulah dilancarkan siasat untuk tanpa perang, bahwa Pati Kebu Iwa ini untuk dinikahkan di Pulau Jawa. Oh, berarti Rakriyana Gajah Mada ini sudah punya strategi dia tuh. Jadi intinya itu ada perpati yang luar biasa. Itu intinya itu. Jadi diambillah pati itu. Betul. Dijanjikan. Ya, dalam perjalanan itu kan sudah dikasih tahu bahwa perahunya dibolongi supaya tewas dalam perjalanan. Nah, itu sudah akal licik tuh. Ya, tapi kan gagal. Kemudian disuruh buat sumur. Sudah buat sumur selesai, dicemplungin, ditimpuk dengan batu, tapi juga gagal. Dan yang ketiga, akhirnya terjadi pertarungan fisik antara Mahapati Gajah Mada dan rakian dari Pati Kebu Iwa ini selama 3 hari 3 malam tanpa berhenti. Ya. Akhirnya Pati Kebu Iwa ini menyatakan, saya sangat mendukung dengan satu Nusantara. Tetapi apabila saya tidak pulang ke Nusa Bali, saya sebagai pengkhianat negara. Antara Gajah Mada dengan Kebu Iwa tidak ada yang kalah. Tidak ada yang kalah. Ya, yang menang tidak ada yang kalah. Tidak ada yang kalah. Tetap seimbang ini. Seri. Iya. Tidak ada luka satupun. Intinya Rakriyana Gajah Mada menginginkan supaya Kebu Iwa itu mati, kan gitu. Betul. Mati, akan selesai karena ingin menyatukan Nusantara, kan. Betul. Ingin menyatukan Nusantara Ya. karena ini belum bisa ditaklukkan. Ya. Nah itu pertarungan terus 3 hari dan pertarungan 3 malam. Maaf ya, Rakriyana Kebu Iwa ngah beliau. Nah, makanya beliau mengeluarkan suatu statement bahwa kalau saya tidak pulang ke Nusa Bali, saya sebagai pengkhianat. Tetapi di sisi lain saya mendukung satu Nusantara. Untuk ini berjalan, biarkanlah saya pulang nama. Oh, berarti karena beliau juga punya harga diri ya. Iya. Rakriyana Kebu Iwa punya harga diri daripada saya pulang gitu loh. Ya. Dan tidak ada apa-apa, kemudian malu pulang gitu. Ya. Malu pulang, artinya beliau sudah menyerahkan diri. Nah, bagaimana caranya beliau menyerahkan diri itu? Beliau menyatakan kepada Mahapati Gajah Mada, lumurilah raganya dengan kapur. Rakriyana Kebu Iwa disuruh melumuri dengan kapur. Kapur. Jadi saat itu kebetulan tarungannya itu di bawah tebing kapur. Jadi oleh Mahapati Gajah Mada, dinding gunung kapur ini langsung dipukul, kapurnya rontok. Jadi kenalah tubuh dari Rakrian dari Kebu Iwa ini. Jadi ditaburi dengan kapur yang kental nih maksudnya nih. Dengan yang bubuk, yang pecahannya. Pecah-pecah aja, jadi kayak
kayak kapur. Kayak kapur. Itu dipukul, pecah. Pecah, nah kena di rakrian Kebu Iwa dan itu baru bisa ditusuk. Baru wafat ya. Melalui proses itu. Proses itu. Boleh dibilang beliau dengan Kesatrianya. daripada saya tuh pulang ke Bali, tapi ini tuh untuk kepentingan orang besar ya. Nusantara ya. Betul. Nah, tentu beliau adalah menyerahkan diri untuk kepentingan Nusantara. Ya. Kan begitu. Satu sisi dia juga menjunjung kesetiaannya terhadap negara. Oh, berarti tadi itu kan kacamatanya adik kayak gitu, ceritanya kayak gitu, mungkin sudah masuk ke, sudah saya pahami. Nah ini, untuk pemahaman lebih jauh tentu saya harus bertanya pada, nah untuk lebih menjelaskan tentu ada keturunannya di sini. Ya. Jadi saya ingin tahu kejelasannya itu nih, pada ini namanya beliau lah Kak Dewo, jadi beliau lah Sadek, jadi beliau sekarang mengikuti tuhan-tuhan yang ada di Jimbaran itu beliau sebagai Sadek tangannya. Jadi kurang dan lebihnya, jadi beliau yang tahu tentang apapun yang ada upacara yang ada di Jimbaran. Nah ini kebetulan beliau lah warisnya keturunan daripada Kebu Iwo. Oh, sukses Kak Dewo. Nah, Kak Dewo kan sudah mendengarkan cerita beliau tadi tuh. Jadi sudah mendengarkan beliau dibunuh dengan kapur itu. Nah itu di keluarga Kak Dewo itu memang benar begitu ya? Memang benar begitu adanya? Tapi kalau Kak Dewo mendengar kepada sesepuh Kak Dewo Karangbunking, memang benar. Benar? Saya begitu. Masuk, yaitu leluhur yang Kebu Iwo adalah juga mengikuti jejak-jejak Gajah Mada, itu adalah benar. Dengan maka membuat kenusantaraan Hindu. Jadi awalnya beliau tuh adalah untuk dibunuh karena emang ingin menaklukkan, tetapi setelah itu Kebu Iwo sadar ini demi Nusantara, gitu loh. Jadi mendukunglah harapan di Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara, kan gitu. Kemudian menyerahkan diri. Dia bilang beliau lah pahlawan di sini. Ya enggak? Betul. Pahlawan di sini. Jadi Rakriado Rakriado Kebu Iwo lah pahlawan Nusantara. Ya, jadi dengan menyerahkan jiwa raga beliau untuk kepentingan Nusantara. Kalau Kebu Iwo itu kan tidak punya istri tuh. Tidak punya istri, tidak punya anak dan sebagainya. Nah itu kemudian ada memang keturunannya beliau. Nah ini kalau tidak ada istri, bagaimana ada keturunan gitu. Jadi gobloknya saya bertanya pada Kak Dewo. Nah gimana nih ceritanya kok Kak Dewo bisa jadi keturunan beliau, warisnya beliau, dari mana ngambilnya Karangbunking ini loh? Jadi kalau tidak salah mungkin ini dia kan punya bapaknya Kebu Iwo itu bersaudara, itu punya saudara, punya anak. Itulah seperti saya, bukan Kebu Iwo yang menurunkan langsung tidak, karena dia belum mempunyai istri. Intinya bapaknya Kebu Iwo itu punya saudara, Nah saudara bapaknya Kebu Iwo lah kemudian menurunkan Karangbunking ini. Oh gitu. Jadi nama besar beliau lah dibawa. Nama besar beliau Karangbunking lah keturunan Kebu Iwo. Arabnya Karangbunking. Namanya Karangbunking. Sahabat, cukup hari ini saya berbagi tentang bagaimana sepak terjangnya Rakriano Patih Gajah Mada dengan taktiknya. Salam santun, saya sinap dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om.